Halo Gan, kita berbicara sebentar, ya selingan saja. Anda lihat motherboard ini, Asus P5 KPLAM SE. Bersih ya, bagus sekali. Ini adalah kualitas grade A. Saya belum bersihkan nih, tapi datang dalam keadaan bersih seperti ini. Ya. Tapi permasalahan utamanya, barang bagus, barang bekas sekitar 5 sampai dengan 10 tahun umurnya, berarti ada penurunan kualitas. Oleh karena itu saya lakukan thermal paste ulang di chip G31 North Bridge-nya dan South Bridge-nya controllernya dengan paste thermal seperti ini. Ya. Saya sudah dipaste. Ya. Gunanya untuk mengganti thermal paste yang kering di sini. Kalau enggak dipakai user ketika sampai di rumah mereka pakai. Barang yang bagus ini akan merusak karena thermal pastanya sudah kering. Ya. Yang kedua, power supply. Permasalahan utama adalah power supply karena power supply adalah jantung daripada sebuah komponen PC. Nah, kalau Anda lihat power supply di sini, saya menggunakan light on. Power supply pure dari brand merek Acer. Itu saya punya komputer yang lama dan sudah lama nggak dipakai, dan waktu beli itu cuma dipakai paling sekitar 1 bulan, dan ini saya bongkar kembali dan untuk saya pakai. Masih layak dipakai. Coba kalau Anda lihat power supply yang mungkin saya pernah dulu untuk ngetes seperti ini mereknya. Ini saya beli baru. Ini baru dipakai sekitar 6 bulan. Ini sekitar sudah melalui sekitar 160 motherboard untuk tester pakai ini. Ini disebut dengan power supply kaleng ya. Harga waktu itu saya beli mungkin sekitar 100-150 ribuan. Ya berat ini lumayan. Tapi kualitasnya sudah nggak layak. Ini bisa menyebabkan berapa banyak masalah. Terutama masalah utama ditimbulkan power supply itu ada banyak. Ya saya kasih contoh. Pertama mungkin bunyi hard disk, bunyi kretek-kretek. Hard disknya nggak ada masalah. Tapi ternyata power supply untuk supply listrik ke hard disk itu yang bermasalah. Ya. Terus yang kedua, VGA card. Ketika Anda tancapkan VGA card di motherboard ini, itu tampilan di layar monitornya artefak. Pecah, kayak waktu masuk di BIOS tampilannya kayak pecah BIOS. Itu penyebabnya adalah ketika 4 pin power supply itu ditancapkan di sini, itu mengganggu kerja prosesor. Jadi prosesor juga ikut mempengaruhi kerja tampilan VGA card artefak Anda. Ya. Jadi permasalahan utama ada pada power supply. Terus yang lainnya banyak masalah ditimbulkan oleh power supply, itu USB. Kadang-kadang pada waktu Anda install Windows 7 atau Windows 10 pakai USB, ditancapkan itu, terus Anda booting, terus tiba-tiba cuma berhenti di tengah jalan sekitar 70% berhenti. Ataupun baru 20% berhenti. Itu penyebabnya adalah power supply. Dan ini terjadi pada power supply saya ini. Ya. Terus begitu juga dengan power supply pure ini. Ya. Juga sama, melakukan hal yang sama. Jadi ini power supply sekitar mungkin 2 tahun ya pemakaiannya. Pure ya. Lebih baik ganti, jangan dipakai lagi. Ya. Terus kalau yang kaleng ini lebih baik pemakaiannya sekitar 6 bulan atau sama sekali nggak usah dipakai. Nggak usah beli yang kaleng kayak gini karena ini akan merugikan, akan merusak komponen motherboard utama Anda. Terus alat tester ini jangan dipercaya. Saya dulu pertama tak kira alat tester ini dipercaya untuk mengetahui power good-nya daripada power supply. Saya tes itu semua baik-baik, tapi ternyata dia merusak motherboard. Ingat, alat ini tidak berguna sama sekali untuk sebagai tester, ya. Oke kan, indahnya motherboard ini, bagusnya motherboard ini tergantung pada power supply apa yang Anda pakai. Lebih baik jangan beli power supply bekas, walaupun pure atau 80 plus, karena sudah pasti orang yang jual power supply bekas, pure ataupun 80 plus, punya masalah yang sama dengan power supply ya, seperti yang saya ini. Ya, jadi lebih baik beli yang baru. Beli yang pure baru atau 80 plus yang baru karena ada proteksinya. Yang pertama ada proteksinya, terus kedua garansinya. Ya. Oke kan, sekian dari saya. Terima kasih sudah menonton. Semoga ini menambah ilmu Anda. Terima kasih.